Oke, next kita lakukan pembongkaran dari sepeda motor ini sesuai dengan tahap-tahapan pembongkaran seperti judul kita di kali ini. Semoga teman-teman semua yang subscribe channel saya rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga ini proses tahap-tahapannya yaitu pelepasan dari knalpot, karburator, busi, dan lanjut ini next kita lepas di bagian tutup temeng atau tutup gigi temeng di bagian head dengan cara lepas bautnya yang panjang ini yang saya lepas ini, dan serta teman-teman dorong ke sebelah sana dengan cara dihentak seperti ini, dan next teman-teman lepas saja di bagian tutup ini. Nah ini ya baut yang saya maksud tadi. Dan jangan lupa buat teman-teman semua cek di bagian rantai keteng ini, apabila udah kendor berarti teman-teman wajib ganti di bagian rantai ketengnya ini dengan cara perputaran dari magnet menggunakan T14 seperti yang saya lakukan tadi. Cek juga bagian seruling temeng, apabila bermasalah teman-teman juga wajib ganti seruling temengnya. Buat proses pengecekan seruling temeng bisa cek video saya yang lain, saya udah lengkapkan video saya dengan pengecekan semua komponen dari sepeda motor ini. Next kita ke pembahasan dan kita lanjut pelepasan dari baut silinder head dan juga bloknya ini. Buat pengikatnya yang samping dan juga di bagian baut roll temeng ini. Ini baut roll temeng ya. Ini baut roll temeng. Nah ini kita lepaskan baut bagian pengikat dari bloknya dan juga headnya ini di bagian samping. Jangan lupa ya buat teman-teman semua, bersihkan terlebih dahulu di bagian atasan dari head dan juga bloknya agar nanti pasir ataupun kerikil dari kotoran sepeda motor ini tidak masuk ke bagian tengahan mesin. Nah ini dia roll temeng yang saya maksud, yang mana bautnya tadi saya lepas dari bagian samping sini. Nah ini ya, jangan lupa buat teman-teman semua lepas juga sealnya ini dan juga pemasangannya kembali, nanti pasangkan seal baru dan juga top set baru ataupun packing baru ya. Nah ini kita lanjut ke pembahasannya dan terlebih dahulu kita lepas pistonnya agar nanti teman-teman lebih jelas buat pengecekan dari rem piston serta headnya, nanti saya perjelaskan di pertengahan video ini. Nah next kita ke pembahasan kerusakannya. Oke, ini udah selesai kita lakukan pembongkaran ya. Tadi itu langkah-langkah proses pembongkaran dari sepeda motor ini. Serta di bagian sini pengecekannya, teman-teman semua bisa cek di bagian ujung sini. Nah, di sini ya. Di sini kelihatan dari teman-teman semua, itu kelihatan ada perbatasan ataupun ada gelombang di bagian sini. Di sini kelihatan ada gelombang. Nah di situ bekas kemakan sama ring pistonnya atau ringnya ini. Nah di titik sinilah menimbulkan asap dari sepeda motor ini. Ketika piston mendorong ke depan, dan karena di sini ada celah, jadi di bagian perbatasan sini ataupun gelombang sini itu menyisakan oli yang harusnya bisa ditarik sama ring, namun di sini menyisakan oli di bagian ujung sini. Nah di situ setiap kali nanti menyisakan oli dan piston kembali mendorong ke depan dari belakang sini, dia akan menyemburkan oli ke bagian sini. Nah ini ya bagian sini, jadi dia akan menimbulkan asap. Dan juga teman-teman semua di bagian piston sini juga bisa ditengok ini ya, ini bagian piston juga bisa kita cek. Nah di sini udah kemakan namun nggak begitu parah, dan juga di bagian sini. Nah untuk ringnya teman-teman bisa cek dengan cara seperti ini. Buat lebih jelasnya ini ya, ini ada sambungan, nanti kita masukkan seperti ini. Nah masukkan seperti ini, disamaratakan. Oke, nah di sini kelihatan ya, kelihatan ada celah. Nah dengan celah seperti ini otomatis ini ringnya udah renggang, menimbulkan asap dari sepeda motor ini. Itu cara lain buat ngecek di bagian blok sini. Jadi ini nanti kita lakukan pelemeran ataupun lemer ini di bubut dan ganti rem piston ini koma berapa ya. Kalau umpamanya ini komanya masih standar, nanti koma 25. Kalau umpama 25 nanti naik 50, 75, 100 dan seterusnya. Itu ya. Nah di sini cukup tebal, masih lumayan buat bloknya. Jadi di bagian sini nanti kita lakukan pembersihan dan juga pengecekan di bagian klipnya. Buat teman-teman semua perlu dicek ya. Nah ini pengecekan dari klip sepeda motor
yang mau ngecek bocor apa enggaknya. Nah, masukkan di bagian sini bensin ya. Setelah itu sudah rasa cukup seperti ini, udah hampir penuh. Lihat di sini apakah ada rembesan apa enggak. Ini enggak ada ya, untuk bagian X itu enggak ada rembesan. Lanjut kita ke bagian clip in. Kita cek di bagian clip in. Nah, di sini kelihatan rembesan parah ya buat clip in. Nah, buat teman-teman semua, saran saya itu untuk clip X juga nanti di skir serta clip in itu udah wajib sekali buat teman-teman cek. Dan juga buat bagian sini nanti seal clipnya wajib teman-teman ganti sama yang orinya. Bagian seal clip ya. Nah, oke, itu untuk penjelasan dari pengecekan dari masalah sepeda motor ini di bagian sini. Nah, lanjut teman-teman semua, lakukan pembongkaran di bagian headnya. Ini nah, ini. Dan lanjut buat sini kita longgarkan terlebih dahulu. Oke, di sini udah longgar. Jadi noken asnya tinggal kita dorong ke bagian keluar. Dorong keluar ya. Ini. Nah, cek noken asnya. Di bagian noken as ini teman-teman bisa cek di sini. Bagian ujung sini sampai ujung sini kalau umpamanya rata berarti dia nggak bermasalah. Kalau yang bermasalah itu di sini ada semacam ketinggian yang berbeda dari yang bagian tengah sini. Begitu juga dari sisi yang sebelahnya juga sama. Lanjut di bagian pelatuknya ataupun piano dari klipnya ini kita lepaskan. Teman-teman bisa lepas dengan menggunakan ini, tarik keluar. Nah, itu ya, lepas. Begitu juga di sebaliknya. Nah, ini juga sama. Di bagian sini teman-teman wajib cek juga. Di sini ini masih bagus ya. Kalau udah haus ada batas ataupun ada gelombang di bagian sini, wajib teman-teman ganti. Dan juga di bagian sini. Di bagian sini kalau umpamanya parah gelombangnya atau kemakannya atau hausnya, nanti teman-teman wajib ganti juga. Kalau ini tinggal diamplas halus saja udah, atau dipasangkan ini juga nggak bermasalah. Oke, ini aman ya. Dan next kita lanjut ke pelepasan dari klipnya dengan cara seperti ini. Kemudian di bagian sininya kita hentak pakai tangan seperti ini ya. Nah, seperti itu sampai dia terlepas dengan sendirinya seperti ini. Ini udah lepas ya. Jangan ragu buat menghentakkan bagian sini, karena pelepasan yang mudahnya tetap seperti yang saya jelaskan kali ini. Nah, itu cara mudah buat lepas klipnya tanpa susah payah, nggak akan bikin bengkok bagian klipnya. Ini klipnya, clip in yang wajib sekali teman-teman skir tadi, dan cek di bagian botolan klip sini. Nah, di sini cukup oblak ya. Jadi ini bagian botol klipnya ini goyang, longgar, berarti lubangnya udah agak lapang. Dan kemudian teman-teman tarik, nah nggak ada bunyi, berarti botol klipnya bermasalah. Teman-teman ganti, dan klipnya nanti di bagian sini wajib teman-teman cek. Di sini haus ya. Nah, ini klipnya juga bermasalah, jadi klipnya di sini ada kehausan. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini klipnya wajib teman-teman ganti, dan juga botolan klipnya coba ganti dulu sama klip baru. Nanti kalau umpamanya nggak oblak dan ditarik gini dia bunyi pek gitu, berarti dia nggak bermasalah botol klipnya. Dengan cara di bagian sini disumbat sama jari, ditahan sama jari bagian lubang di ujung, masukkan sini dan tarik pek gitu. Nah, dah. Oke. Dan juga di bagian seal sini, ini seal yang saya maksud. Ini ya. Di bagian sini nih,
Kelihatan enggak? Nah, ini di sini ada seal di bagian luar sini. Ini wajib teman-teman ganti sama yang ori. Nah, ini ya. Kalau enggak nanti bocor motor teman-teman kembali ngasap. Jadi teman-teman wajib ganti sama yang ori aja kalau ada. Jangan pakai bawaan packing. Oke, itu buat pengecekan dan tutorial buat lepas serta cek kerusakan dari sepeda motor yang mengalami ngasap ngebul seperti yang saya tangani di video saya kali ini. Jadi teman-teman semua, buat pengecekan bagian sini saya juga udah pernah praktekkan. Jadi di sini juga wajib teman-teman cek di sini. Nah, ini masih bagus ya. Kalau umpamanya bunyi, dia berarti bermasalah. Jadi wajib teman-teman ganti. Kalau buat ganti ini tiang sokar wajib teman-teman bongkar total. Jadi itu langkah lain nanti saya akan bikinkan videonya juga. Jadi video kali ini saya cukupkan di bagian pembongkaran bagian sini dan juga penjelasan dari kerusakan sepeda motor yang ngasap ngebul seperti yang saya jelaskan di video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir di video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat perakitan nggak jauh beda sama pas pembongkaran tadi ya. Jadi teman-teman bisa cek langkah-langkah pembongkaran tadi dan kembali pasang seperti pembongkaran semula.